Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1130 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Pangeran Terkutuk. Judul itu tentu dengan jelas merujuk kepada Pangeran Loki sebagai salah satu pangeran di negeri para raksasa itu. Dia telah melakukan hal yang sangat buruk di sana, sehingga dia memang pantas untuk disebut sebagai Pangeran Terkutuk. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebagian kru bajak laut topi jerami di kapal bajak laut Giant Warrior. Seperti yang kita tahu, para kru itu terdiri dari Robin, Franky, Brook, dan Jinbei. Mereka tidak ikut dibawa oleh burung peliharaan Rod beberapa waktu yang lalu, sehingga keempat orang itu terpisah dari Luffy dan para kru lain. Bersama dengan para raksasa Bonnie, Kuma, dan Lilith, 4 kru tersebut sedang menuju ke Pulau Elbaf. Mereka diketahui telah semakin dekat dengan pulau itu. Tentu mereka pasti masih dalam keadaan bingung sekaligus panik, karena mereka belum tahu kemana Luffy dan yang lain menghilang. Namun, tak mungkin juga mereka terus berputar-putar di laut untuk mencari, sehingga mereka pasti sudah sepakat untuk pergi ke Pulau Elbaf dan mencoba melakukan pencarian di negeri para raksasa itu. Sementara mereka semua menuju ke Elbaf, kita diperlihatkan berita di koran terbaru. Melihat berita dari koran terbaru biasanya menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar One Piece. Kali ini diketahui ada suatu berita bohong di koran itu yang berisi soal Luffy menghabisi Vegapunk dan menghancurkan Pulau Egghead. Bahkan di sana disebutkan Luffy dibantu oleh kelompok bajak laut Giant Warrior saat melakukan hal mengerikan itu. Hal ini tidak mengherankan karena sejak awal Morgans memang telah memfitnah bajak laut topi jerami bahwa mereka menyandera Vegapunk. Kini untuk mengikuti logika berita palsu yang dia buat, dia mencetak berita baru bahwa sang ilmuwan jenius itu mati karena dihabisi oleh Luffy. Morgans memang bukan tipe orang yang terlalu peduli pada kebenaran. Kadang-kadang dia menulis kebenaran, tapi kadang-kadang dia juga tidak. Berita seperti apa yang akan muncul dalam koran milik Morgans, semuanya terserah pada Morgans. Bagi si pria burung itu, esensi dari sebuah berita adalah apakah berita itu menghebohkan atau tidak, bukan soal benar atau salah. Selagi dia merasa berita yang hendak dia cetak akan viral, maka tak peduli itu benar atau salah, Morgan akan melakukannya dengan senang hati. Bahkan dia sendiri yang akan mengarang-arang informasi demi membuat berita menjadi semakin menarik. Dunia pasti akan gempar ketika membaca berita bohong tentang Luffy yang menghabisi Vegapunk. Namun tentu tidak semua orang akan percaya pada berita tersebut, karena banyak orang pasti sudah tahu bahwa berita di koran Morgans tidak selalu akurat. Vivi tentu sangat marah karena berita yang dibuat oleh Morgans, tapi sang putri kerajaan Alabasta itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk sekarang ini. Kemudian diketahui bahwa Dory dan Brogy mengalami kenaikan bounty. Kemunculan mereka kembali setelah vakum sekian lama dan keterlibatan mereka di Pulau Egghead memang wajar membuat keduanya mendapatkan bounty baru. Bahkan kenaikan bounty Dory dan Brogy melonjak sangat drastis. 100 tahun yang lalu bounty mereka hanya 100 juta berry, tapi sekarang bounty baru keduanya masing-masing adalah 1.880 juta berry. Angka itu sangat fantastis tapi cocok untuk mereka karena keduanya adalah karakter legendaris dengan kekuatan yang besar. Publik pasti terkejut ketika mengetahui bajak laut Giant Warrior telah aktif kembali dan sekarang berada di pihak Yonko Luffy. Bounty baru dari kedua kapten bajak laut Giant Warrior itu pun akan membuat banyak orang tercengang karena nilainya sangat tinggi. Dengan melihat bounty Dory dan Brogy yang tadinya 100 juta berry menjadi 1,88 miliar berry, bisa dibayangkan sebesar apa kenaikan bounty dari bajak laut topi jerami. Luffy sebagai bintang utama dalam insiden Egghead yang lalu, tentu kenaikan bounty-nya paling tinggi dibanding yang lain. Zoro dan Sanji juga tidak kalah tinggi karena Sanji sempat bentrok dengan Gorosei dan Zoro juga bentrok dengan Gorosei ditambah mengalahkan agen CP0 yaitu Rob Lucy. Selain mereka, kru lain juga mengalami peningkatan bounty mengingat mereka adalah kru inti dalam bajak laut topi jerami. Meski yang lain tidak berkontribusi banyak di Pulau Egghead seperti trio monster, tapi sebagai satu kelompok, bounty-nya harus sama-sama dinaikkan. Kenaikan bounty pun tidak hanya dialami oleh kru inti bajak laut topi jerami saja, melainkan juga yang berada di luar kru seperti Bonnie dan Kuma. Vegapunk Lilith yang kini menjadi buronan juga mendapatkan bounty untuk pertama kalinya.
Setelah memperlihatkan bounty baru Dori dan Brogy, cerita kembali menampilkan keadaan di Pulau Elbaf. Ada suatu hal yang terjadi di sana, dan hal tersebut berkaitan dengan Pangeran Loki. Karena itu jugalah dia disebut sebagai Pangeran Terkutuk, seperti judul dalam chapter terbaru ini. Ternyata beberapa waktu lalu, Loki telah menghabisi ayahnya sendiri. Mengingat Loki adalah pangeran, maka berarti ayahnya merupakan sang Raja Elbaf. Raja itu telah tewas di tangan Loki. Alasan mengapa Loki tega menghabisi ayahnya sendiri itu karena dia ingin mendapatkan suatu buah iblis tertentu yang legendaris. Memang masih belum diketahui itu buah iblis apa, tapi karena disebut legendaris, maka buah iblis tersebut pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dengan menghabisi sang raja kerajaan Elbaf, Loki bisa mendapatkan buah iblis yang telah diincarnya itu. Buah iblis yang diperoleh oleh Loki setelah menghabisi Raja Elbaf adalah salah satu buah iblis zoan mitologi berkekuatan dewa, seperti Hito-Hitonomi model Nika yang dikonsumsi oleh Luffy. Bila kita ingat kembali, di Skypiea sempat disinggung tentang 4 dewa yang terdiri dari dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Kita tahu bahwa kekuatan dewa matahari termanifestasi dalam buah iblis yang sekarang dimiliki oleh Luffy, maka buah iblis yang dimiliki oleh Loki adalah buah iblis dewa selain dewa matahari. Jadi antara buah iblis kekuatan dewa hutan, dewa hujan, atau dewa bumi. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa itu adalah buah berkekuatan dewa lain, karena dunia One Piece sangat besar dan kompleks sehingga bisa ada lebih banyak dewa lagi selain 4 dewa yang disinggung di Skypiea itu. Arc Elbaf ini menjadi semakin menarik karena selain Luffy ternyata ada pengguna kekuatan dewa lain juga di sana. Entah apapun kekuatan dari buah iblis Loki itu, tapi yang jelas hal tersebut pasti sangat epik dan Loki akan mampu menguasainya dengan cepat. Meski telah berhasil menghabisi Raja Elbaf dan mendapatkan buah iblis itu, tapi ada konsekuensi yang harus Loki terima. Dia berhasil ditangkap dan diikat di pohon Yggdrasil oleh pihak Elbaf. Pihak Elbaf telah menganggap Loki sebagai seorang kriminal besar akibat perbuatannya. Dalam mitologi Nordik, Loki memang dikenal sebagai sosok dewa yang suka berbuat onar dan menimbulkan berbagai masalah di sana. Tak heran karakter Loki di One Piece pun adalah sosok jahat, pembuat masalah yang sangat merepotkan. Tentu meskipun sudah ditangkap dan dihukum seperti itu, ini bukan akhir dari perjalanan Loki. Ada alasan kuat mengapa Loki berani berbuat kejahatan seperti itu, karena dia tahu bahwa dia mampu lolos dari sana. Loki yang sudah mendapatkan kekuatan dari buah iblis legendaris, tinggal menunggu waktu untuk menguasai sepenuhnya kemampuan itu. Sambil diikat di pohon Yggdrasil, Loki mulai menyusun sebuah rencana bagaimana caranya lolos dari sana dan menghadapi semua raksasa kerajaan yang mengepungnya. Adegan itu pasti sangat epik dan menimbulkan kekacauan besar di pohon Yggdrasil tempat dia terikat. Ini akan menjadi adegan pengenalan Pangeran Loki secara resmi. Beralih ke bajak laut topi jerami di Elbaf, mereka telah berhasil keluar dari dalam ruangan Dewa Matahari palsu. Hal itu memang sudah jelas sejak chapter yang lalu karena Luffy sukses membuat lubang di dinding dengan pukulan Gearford Kongga. Melalui lubang itu, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper melompat keluar dan akhirnya mereka bisa mengetahui bahwa mereka kini telah berada di Elbaf yang asli. Namun, ketika sudah berada di luar, Luffy melihat pohon Yggdrasil dan Loki yang terikat di sana. Seperti yang kita tahu, si topi jerami itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan selalu tertarik untuk mendekati sesuatu yang dia anggap menarik. Maka, tanpa berlama-lama, Luffy pun meninggalkan para krunya karena dia segera melaju untuk menuju ke pohon Yggdrasil. Dengan begitu, dia akan segera bertemu dengan Loki di sana dan cukup penasaran juga akan seperti apa interaksi mereka berdua untuk pertama kalinya. Kita bisa menyepakati bahwa Loki merupakan salah satu karakter paling penting di Pulau Elbaf saat ini, sehingga pertemuan Luffy dan Loki ini pun akan menjadi pertemuan penting dan memiliki pengaruh besar terhadap cerita. Loki juga memiliki desain yang luar biasa. Dia merupakan karakter serius yang mengingatkan kita pada orang-orang seperti Crocodile, Doflamingo, dan Kaido. Loki pun memancarkan aura yang mengerikan sehingga ketika trio monster merasakan kehadiran Loki, mereka memperlihatkan ekspresi yang sama seperti saat mereka merasakan kedatangan Gorosei Saturn di Pulau Egghead. Ini menandakan haki milik Loki sangat kuat, setara dengan Gorosei atau bahkan di atas para Gorosei. Ditambah lagi, dengan buah iblis legendaris yang sudah dia dapatkan, maka kekuatan Loki ini menjadi semakin mengerikan. Dalam chapter ini juga diketahui bahwa pohon Yggdrasil sangat masif, megah, dan luar biasa. Di bagian tengah pohon tersebut, ada suatu lapisan
lapisan yang menjadi tempat di mana sebuah kastil dan desa raksasa berada. Petualangan Luffy di sana pasti berlangsung dengan sangat seru. Kita akan melihat bajak laut topi jerami mengeksplorasi banyak tempat di negeri para raksasa itu. Chapter kali ini sudah masuk ke bagian yang sangat penting, karena sang antagonis yaitu Loki sudah diperlihatkan. Baru 3 chapter arc Elbaf berjalan, kita langsung disuguhi cerita luar biasa dan banyak informasi menarik. Jadi bisa dipastikan arc Elbaf ini akan berjalan dengan sangat seru. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1130. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.